uang ampau kalian tuh haram. Tapi jangan salah paham dulu, mending nonton sampai akhir. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku dimintai tolong sama orang tuaku untuk nukerin uang di bank yang awalnya nominal berapa, terus jadi pecahan berapa dengan nominal yang sama. Kebetulan jurusanku tuh hukum ekonomi syariah atau muamalah. Jadi muamalah itu hukum asalnya atau hukum dasarnya itu boleh, selama tidak ada peraturan yang melarang, itu boleh. Peraturan semacam ini tuh dibuat agar kita terhindar dari berbagai hal yang dilarang, misalnya kayak penambahan nilai atau riba, terus ketidakjelasan atau spekulasi atau disebut sebagai gharar, dan beberapa praktik yang dilarang lainnya. Balik lagi soal ampau kita atau uang yang ditukarkan untuk ngisi ampau kita. Ada yang menganggap bahwa ada unsur riba di sana karena ada penambahan nilai ketika kita menukarkan uang. Misalkan 100.000 nanti kita bayarnya 105.000, ada penambahan nilai di sana untuk jasa. Padahal poin utamanya atau masalah intinya itu bukan di penambahan nilainya, tapi di uangnya sendiri. Maksudnya kayak gimana? Jadi uang yang kita gunakan sebagai instrumen transaksi ini disamakan dengan emas dan juga perak, yang kala itu juga dipakai sebagai instrumen transaksi pada masa Rasulullah. Yang jadi pertanyaan adalah, ada apa dengan emas dan juga perak? Kan kayak gitu ya. Nah ternyata di salah satu hadis riwayatnya Imam Muslim itu disebutkan kalau seandainya emas dan juga perak itu termasuk dalam kategori barang ribawi. Nah barang ribawi ini harus ditukarkan secara langsung dan juga kontan. Artinya apa? Kalau seandainya kita tukarkan emas atau perak, secara kita tahu ya kalau emas tuh nilainya perlahan tapi pasti selalu naik, dan sedangkan perak juga mungkin fluktuatif. Nah di sini tuh ada unsur ketidakjelasan. Nah di sini tuh dihindari agar supaya tidak ada penambahan nilai. Dan kenapa harus langsung dan kontan? Kita ambil contoh emas. Emas itu kan perlahan tapi pasti dia nilainya selalu naik kan. Kalau seandainya kita berangsur nggak kontan, maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan karena ya nilainya bertambah sedangkan perjanjian awalnya sekian gitu kan. Ada pihak yang dirugikan kalau enggak, ada kemungkinan bahwasanya nanti ada penambahan nilai, dan itulah yang dilarang dan juga dihindari. Itu sebabnya kenapa harus kontan dan juga secara langsung. Tapi ada beberapa ulama yang menganggap bahwasanya ya pertukaran uang dengan uang itu tidak bisa disamakan dengan emas dan juga perak. Kenapa? Karena emas dan juga perak itu tidak sama dengan uang pada masa sekarang. Ya meskipun keduanya itu adalah alat transaksi. Kenapa? Karena barang ribawi ini peraturannya atau syaratnya adalah bisa ditimbang dan juga berharga gitu. Nah, sedangkan uang ini kan ya memang berharga semenjak kita putuskan, kita sepakati sebagai instrumen untuk transaksi, tapi kan dia tidak bisa ditimbang. Nah ini tidak termasuk dalam kategori barang ribawi. Itu sebabnya ya tukar menukar uang dengan penambahan nilai ini tidak masalah. Seperti itu. Jadi menurut kalian gimana?